Oke, kembali lagi bersama channelnya Desma Ria Lembanteruan. Teman-teman, kali ini saya mau bawa tema yang berbeda. Biasanya kalau kalian lihat saya memberikan seputar pendidikan, yang akhir-akhir ini tentang sistem reproduksi, sistem pernafasan, sistem gerak gitu. Jadi hari ini saya mau cerita betapa baiknya Tuhan di dalam satu minggu, bukan cuma satu minggu sih, tapi selama saya berproses, saya mau ceritain ke teman-teman betapa pentingnya juga kita membangun relationship sama Tuhan gitu. Jadi saya nggak sendiri hari ini, karena kalau saya sendiri kan dulu rasanya nggak nyaman banget gitu sendiri ya. Jadi saya punya teman saya ini Giselle. Hai. Sebelum dia kenalan, saya mau kasih tahu ke teman-teman, saya punya sahabat yang menguatkan seperti dia. Saya punya teman yang luar biasa seperti Giselle. Jadi saya bisa sampai saat hari ini juga kuat karena saya punya teman sharing seperti dia. Jadi saya nggak mau mengenalkan sendiri, tapi biar Giselle dulu cerita baru detik ini ya. Boleh, silakan Giselle. Oke, hai. Nama saya Gisela Gloria Hutagalung, orang Batak, lahir di Batam. Biasanya panggil Gisel, sama disebut sama teman-teman juga Gisel. Apalagi? Isilasi gitu. Apalagi ya? Mungkin status atau Jadi masih dalam pencarian jodoh. jodoh. Terus kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan di Kuning, PT PCI. Dan saat ini kami Naposo HKI Batu Haji Lama. Kami satu grup di Naposo HKI Batu Haji Lama. Iya, saya sampai lupa ngenalin gitu. Jadi Gisela ya benar ya, namanya Gisela Gloria Hutagalung, bukan Gisela Anastasia. Dia sama Boru Batak, kita berdua Boru Batak, jadi biasa dipanggil Gisela gitu. Jadi teman saya yang luar biasa ini merupakan sama-sama di Naposo PNB HKI Resort Khusus Batu Haji Lama. Ada yang tahu? Pasti tahu ya? Tahu ya? Oke, Batu Haji Lama. Searching aja nanti tahu. Gitu. Nah, hari ini kita mau sharing tentang mensyukuri berkat dalam pekerjaan ya Kak Gisel ya. Jadi sebenarnya saya juga dapat temanya itu apa nih, kita mau sharing apa nih sebenarnya, banyak sih berkatnya Tuhan, tapi satu topik khususnya apa sih gitu. Jadi Gisel ingatin saya juga, oh kayaknya kita rindu sharing tentang pekerjaan nih gitu, karena ada selama pandemi ini banyak sekali suka duka dalam hal pekerjaan gitu, termasuk saya juga ngerasain hal yang sama gitu. Nah kadang kita ngerasa teman-teman yang udah lagi proses mencari pekerjaan gitu, terus yang sudah ada dalam pekerjaan itu yang ngerasa bahwa dalam pekerjaan itu begitu banyak tekanan gitu ya Kak Gisel ya. Terus yang ngerasa kalau wah seru-seru aja nih kerja di sini gitu. Ada juga yang ngerasa bahwa apa ngapain sih kerja di sana gitu, kan ada pekerjaan yang lebih baik lagi gitu, gajinya nggak seberapa gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget musik pribadinya kita, yang buat kita jadi hopeless gitu. Nah itu yang mau saya dan Giselle mau sharing ke teman-teman semua, bahwa ada banyak bisikan-bisikan iblis ya Kak Giselle ya, yang buat kita sebenarnya pencapaian seperti kadang gini, kalau orang nanya ke kita ini, apa sih pencapaian yang sudah kamu lakuin sampai sekarang? Saya sendiri malu buat, misalnya saya masih kayak bilang belum ada apa-apanya gitu, kayak yang apa sih yang saya punya itu orang lain punya gitu, apa yang saya lakuin semua orang yang di sana juga bisa gitu. Padahal sebenarnya yang mau kita ceritain, kesaksian apa yang mau kita bagi ke orang itu bukan itu gitu, tapi bagaimana Tuhan memprosesnya kita gitu. Jadi bukan soal kita udah ada di puncak sekarang ya Kak Gisel baru kita ceritain ke orang, oh iya gini, enggak gitu. Tapi kayak saya mau sharing ke teman-teman kalau berkat dari Tuhan itu bukan soal materi aja gitu. Jadi berkatnya Tuhan itu atau pencapaian yang kita terima itu bukan semata-mata karena kita ada di suatu perusahaan yang besar gitu, bukan karena kita gaji 10 sampai 15 juta, bukan karena kita punya bisa beli rumah atau sekarang kita punya jabatan yang tinggi dalam suatu perusahaan gitu. Yang mungkin kadang orang yang sudah ada di posisi itu pun dia
kadang masih merasa hopeless juga, kadang mau nyerah aja gitu. Karena apa? Kadang dia ngerasa di dalam pekerjaannya banyak tekanan ya Kak Gisel ya. Jadi orang ngerasa, wih nanti pekerjaannya pasti dia duduk-duduk aja nih gitu. Apalagi contohnya misalnya HR nih, dia cuma ngecek email, terus itu ya cuman lihat lowongan kerja orang, udah tinggal cek udah selesai gitu. Padahal kalian nggak tahu mungkin di balik itu semua dia punya banyak struktur pekerjaan yang harus dikerjakan gitu, sama gitu. Jadi semua profesi pasti ada suka dukanya gitu. Nah Kak Gisel, tadi kayak pertanyaan pertama nih yang saya mau lontarkan, misalnya apa sih pencapaian yang sudah Kak Gisel bisa rasain sampai sekarang gitu? Boleh diceritain gitu, boleh kita sharing. Oke. Jadi kalau ditanya pencapaian, mau bersyukur dulu pertama-tama sama Tuhan Yesus karena luar biasa memproses aku hingga sampai saat ini. Umur aku udah mau 24 tahun. Pencapaian yang besar itu dalam hidupku seperti yang Risma bilang tadi, belum ada yang sangat-sangat berarti. Karena mungkin aku pribadi aku sedikit mempunyai goals. Maksudnya tujuan hidupku sebenarnya belum ada yang pasti-pasti banget gitu. Oh, umur segini aku mau achieve ini, umur segini aku mau achieve ini. Gak ada yang sampai segitunya. Mungkin itu salah satu yang mau aku share sama teman-teman sekalian. Di umur berapapun kalian sekarang yang masih belum punya tujuan, pekerjaan tetap gitu kan misalnya, itu nggak apa-apa bermimpi. Bukan juga kita bermimpi dan kita punya harapan gitu. Jadi aku juga baru sharing juga sama teman aku di umurku yang 25 tahun ini loh yang mau aku capai. Jadi saat kita punya target, kita itu ada booster, ada dorongan untuk mau mencapainya. Dan semua itu harus dilandaskan sama takut akan Tuhan. Nah, kalau ditanya pencapaianku sampai saat ini sih, ya puji Tuhan kemarin aku udah 2 tahun lalu ya lulus. Jadi kemarin tuh aku juga punya target sebelum umurku 21 tahun, 22 tahun aku sudah lulus kuliah. Dan puji Tuhan umurku sih udah 22 lebih ya kemarin, 22 lebih 1 minggu. Aku resmi wisuda tuh. Tapi itulah target terakhir aku ya. Karena setelah itu aku nggak punya target, jadi kayak bener-bener kebetulan kemarin kerja sambil kuliah, jadi bekerja sambil kuliah, pekerjaanku gitu-gitu aja sampai saat ini, pekerjaanku gitu-gitu doang. Walaupun aku sudah kuliah gitu kan, misalnya harus naik gitu, cuman aku nggak melakukan apapun. Mungkin karena terlalu tidak punya target ya. Jadi udah bekerja saja gitu. Bersyukur ya udah bekerja saja tanpa aku improve diri aku. Padahal sebenarnya kalau kita improve diri kita, apapun itu pasti berhasil. Ya teman-teman, kayak apapun itu pasti berhasil asal kita benar-benar mau give our best dan selalu menyerahkan pada Tuhan. Nah sekarang kebetulan aku mau ngikutin CPNS tahun 2019, mau ikut tes SKB. Doain teman-teman, walaupun aku masih sangat-sangat minim persiapan, tapi kuasa doa nggak ada yang tahu. Yes. Aku percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik karena Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa. Apapun yang kita minta Tuhan akan kasih, jika intinya nanti kita mau jadi berkat buat orang. Gitu. Oke, makasih Kak Gisel. Jadi Kak Gisel hampir ini ya, jadi bener banget teman-teman. Jadi kalau misalnya bukan soal pencapaian itu nggak harus yang setinggi yang kita bayangkan. Kadang-kadang ekspektasi kita yang buat kita ngerasa kecewa ketika ekspektasi yang kita buat itu sendiri nggak sampai di target gitu. Jadi boleh kita pasti semua mau punya target, ada yang punya target, punya mimpi gitu. Tapi kalau kita punya mimpi, kayak aku pernah dengar baca punya Jerome selalu bilang gini, kalau kamu punya mimpi, kamu harus juga punya kerja keras untuk capai mimpinya kamu gitu. Jadi ya bukan cuma mimpi memang bunga-bunga tidur ya, tapi ibaratnya ketika mimpi kamu mau capai itu tingkatan mimpinya itu, tapi kalau nggak dibarengi sama kerja keras, usaha, ya sama aja nothing gitu, nggak ada gitu. Jadi
mensyukuri berkat. Jadi maksudnya kita gini, kita mau sharing ke teman-teman. Jadi dalam hal pekerjaan gitu, jadi pasti ada yang rindu bahwa ya Kak Gisel ya, pasti kalau misalnya kita udah beranjak nih dari hal yang kecil, perkara yang kecil, Tuhan udah kasih kita di perkara yang kecil, kita pasti pengen nih Tuhan, aku pengen nih maju ke perkara yang lebih besar lagi, izinkan aku gitu. Pasti ada kerinduan nih istilahnya. Saya juga rindu gitu. Jadi saya belum cerita ya, jadi tapi teman-teman sudah tahu kalau saya baru satu semester lah, jalan 2 semester ini saya ngajar tingkat SMP. Itu juga melewati banyak proses gitu. Jadi 4 tahun saya menjalani S1 ya S1 bener, S1 di perkuliahan saya gitu. Jadi sebenarnya saya lulus SMA itu tahun 2014. Nah, saya kerja setahun sampai tahun 2015 di salah satu perusahaan muka kuning. Jadi saya mengumpulkan uang supaya saya bisa lanjut kuliah nih gitu. Dan luar biasanya Kak Gisel ini dia bisa kerja sambil kuliah. Saya sangat saya sangat menghargai sekali teman-teman yang bisa kerja sambil kuliah. Karena luar biasa loh capeknya. Karena kita kuliah aja, saya aja kuliah itu dipus banget gitu, apalagi yang kerja sambil kuliah, paginya dia kerja, malamnya harus kuliah, atau paginya kuliah, malamnya harus kerja lagi gitu. Jadi begitu sangat bersyukur sih sampai saat hari ini gitu. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupnya saya, hidupnya Kak Gisel, hidupnya teman-teman semua gitu. Jadi saya bersyukur Tuhan sudah titipkan pekerjaan sama saya. Mungkin kalau kalau banyak orang di luar sana bilang apaan gitu, di situ-situ aja lu gitu sampai ini kan. Cuman saya kembali lagi, ada banyak teman-teman saya yang sama tingkatannya sama saya itu masih mencari-cari pekerjaan gitu, masih rindu akan pekerjaan sampai saat hari ini. Bayangkan udah September lulus, mau ketemu September lagi nih bulan depan gitu, dan belum mendapatkan pekerjaan. Jadi itu yang patut saya syukuri gitu ya, bukan soal seberapa upah yang saya punya, yang saya peroleh gitu, tapi gimana Tuhan bawa saya sampai saat hari ini gitu, dimana dia bimbing saya sampai saya lulus. Tuhan kasih kesempatan saya coba berproses, dia beri saya kesempatan untuk coba cari pekerjaan gitu, kamu cari kemana-mana, kamu coba dulu, dan akhirnya Tuhan kasih di tempat sekarang gitu. Walaupun mungkin awalnya pasti ya teman-teman, pertama kita masuk kerja pasti nggak nyaman ya Kak Gisel ya, kayak ngerasa menyesuaikan lingkungannya, kayak apa sih ini tempat baru gitu, sampai pernah saya merasa kayak tertekan. Itu pasti karena pertama ya kan kita nggak kenal siapapun di dalamnya, tiba-tiba kita pasti ada atasan kita gitu kan, terus teman-teman lingkungan baru gitu yang kita nggak tahu nih gimana karakternya mereka. Tapi setelah saya menjalani ternyata nggak seribet yang saya bayangkan gitu lagi, nggak nggak seperti yang kayak saya mikir, aduh nanti di dalam itu apa ya gitu, kira-kira saya dikucilkan atau bagaimana, saya dianggap seperti apa. Ternyata enggak, memang benar kayak yang dibilang, apa yang kita pikirkan ya kan, itulah nanti yang mungkin aja terjadi kayak gitu. Tapi ketika kita coba bawa aura positif aja nih gitu, jadi tanamkan dalam hati positif, maka yang positif juga yang akan datang. Jadi di dalam pekerjaan saya yang awalnya saya berpikir saya tahan nggak ya gini, lingkungan guru-guru yang seperti apa gitu, lingkungan sekolah yang seperti apa awalnya, terus anak didik saya yang luar biasa dahsyatnya gitu. Tapi puji Tuhan berjalannya waktu ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi bahkan sekarang kayak sekolah itu buat saya nyaman gitu, buat saya nyaman banget. Jadi kayak mau pergi tuh nggak enak hati jadinya gitu kan. Jadi merasa di sana itu masih punya tanggung jawab lagi, jangan ditinggalin dulu kayak gitu. Walaupun sebenarnya saya mau grow up nih gitu, saya pengen saya pengen bagaimana Tuhan kasih mencoba ke tempat lain lagi gitu. Tapi kayak jalannya belum ada ke arah jangan keluar dulu deh kayak gitu, kayak ada bisikan jangan keluar dulu. Dan di sana saya bukan ketemu tekanan lagi, tapi saya ketemu keluarga di sana. Semuanya udah kayak keluarga gitu. Jadi memang bener
kayak kita mau ninggalin di sana kayak aduh nggak enak nih tiap hari ketemu mereka gitu. Eh, ini yang ngajarin saya, yang didik saya gitu, bapak ini yang ngajarin yang ini, ibu ini yang ini. Jadi saya ngerasa kayak memang saya pengen grow up tapi jalannya Tuhan belum belum kasih saya untuk grow up gitu teman-teman. Nah Kak Gisel nih juga nih ya kan, eh, tadi yang udah diceritain Kak Gisel ya, dia Kak Gisel lulusan Politeknik Batam, masalah jurusan akuntansi ya Kak ya. Ya. Nah kalau teman-teman mikir pasti gini nih, kan dia udah lulusan Poltek gitu, kenapa nggak coba cari pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya gitu. Nah Kak Gisel pasti punya jawaban untuk itu ya. Ya Kak Gisel boleh dong di sharing. Jadi buat teman-teman tahu, aku sudah bekerja di perusahaan itu selama bulan September ini 6 tahun. Wow, 6 tahun guys. 6 tahun, aku dari lulus SMA, baru bulan 9-nya langsung ditempatkan di situ. Puji Tuhan, di situ aku mendapat lingkungan. Dulu awalnya aku sempat di fase aku mau keluar dari tempat ini karena sudah mumet sekali gitu. Cuman dari tekanan dari keluarga juga, kenapa selalu di situ gitu, kenapa nggak coba yang baru yang lebih baik seperti itu. Cuman terlalu nyaman di zona nyaman, ada tekanan kayak itu, kamu kok selalu nyaman di situ. Cuman selalu waktu kembali ke situ, aku menikmati proses di situ, banyak hal-hal yang pelajari. Terus itu teman-temanku sangat support aku, tapi mungkin memang kita harus improve diri, selalu mensyukuri, tapi tetap berusaha. Maksudnya di sini, jika saya bekerja di tempat ini, aku mau coba tempat lain, tetap tanggung jawab kita di sini, tetap kita enjoy di tempat ini sambil mengirimkan lamaran ke tempat yang sesuai sama keinginan kita gitu kan. Terus aku selalu mengingatkan diriku kalau tentang pekerjaan itu, teringat sama Yusuf, tokoh Alkitab Yusuf. Benar-benar sangat menguatkan aku, dimana Yusuf ini selalu diberkati Tuhan. Nah, dia diberkati Tuhan itu bukan karena gimana, cuman karena dia orang yang sangat taat dan percaya sekali sama rencana Tuhan. Dimana dia waktu bekerja di rumah Potifar ya, padahal dia tuh dijual sama adik-adiknya. Mungkin kalau kita gitu dijual sama keluarga kita, pasti kita menggerutu, pasti kita jatuhnya jadi orang yang benar-benar semerawut gitu kan. Enggak, tapi Yusuf ini benar-benar, aku percaya rencana Tuhan. Orang bisa mereka-rekakan rencana yang buruk, tapi rencana Tuhan itu yang boleh jadi dalam hidupnya. Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidupnya. Nah, juga dia dalam pas masuk ke penjara, dimana kalau kita pasti kalau di penjara itu frustasi, depresi. Nah, aku pernah di masa itu, kayak aku terkurung dalam perusahaan itu, kenapa aku nggak bisa keluar ya gitu. Kenapa aku maunya dipanggil ke perusahaan lain gitu. Aku nggak mau sih putus ada masa aku menganggur gitu. Aku mau tetap bekerja, terus aku dipanggil. Jadi nggak ada masa aku menganggur gitu. Karena kebetulan memang aku support keluarga aku untuk finansial. Jadi ya memang harus jangan sampai aku pengangguran gitu kan. Tapi kok aku di sini terus ya Tuhan, kok aku nggak dipanggil ya gitu. Kalau dipanggil Tuhan, kenapa aku gagal ya, seperti itu. Teringat sama Yusuf, dia di situ bekerja di penjara, dia bekerja untuk Tuhan, dia bekerja dengan baik sehingga dia dipercayakan di penjara. Nah, oh iya, kenapa nggak kayak Yusuf juga gitu? Aku mau melakukan give my best di perusahaan aku sekarang. Nah, aku mau jadi berkat. Nah, itu yang kutanamkan sampai saat ini, dimanapun aku berada, mau di rumah, di gereja, di tempat kerja, di sama teman-teman aku, itu harus jadi berkat. Nah, dulu itu aku sempat kayak aku menyibukkan diri sama pelayanan. Pelayanan. Jadi kayak Sabtu, aku menggebu-gebu, aku mau ikut PNB. Minggu, aku mau ikut teman. Di situ aku sadar ternyata aku tidak membagi dengan baik. Jadi
prioritas aku untuk pelayanan, dan ternyata pelayananku itu mungkin motivasiku udah mulai salah ya. Bukan mencari Tuhan, tapi mencari teman-teman yang nyaman untuk sharing cerita. Nah, jadi aku udah kan pernah dengar firman Tuhan yang kita harus berbagi kasih kemanapun kita berada. Jadi mau di rumah pun orang tua kita itu jadi prioritas kita, saudara-saudara kita yang di rumah. Jadi kita nggak share di luar aja, tapi di dalam kita share. Dan kalau kita mau share sama orang, kita harus tumbuh dulu dari dalam diri kita ya. Jadi di situ juga aku jadi pribadi yang selalu bersukacita, selalu bersyukur. Di saat kita punya pribadi itu, di saat roh yang ada di dalam tubuh kita berbuah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada dalam diri kita. Percaya kayak gak ada yang sulit. Dan semuanya, misalnya kita dihadapkan sama situasi yang tersulit pun dalam hidup kita, kita percaya, oh Tuhan, aku aku punya masalah ini, bantu aku. Dan tangan Tuhan itu bekerja, sangat-sangat bekerja. Aku merasakannya di saat ini, kan lagi pandemi corona nih. Kebetulan mau ikut SKB, aku ngambil di Jakarta. Kenapa aku ngambil di Jakarta? Karena selama ini aku terlalu hidup di zona nyaman aku. Gitu. Apa sih keinginanku dulu? Aku pingin banget di IBMKG. Tapi gak masuk karena aku gak teknik. Aku mikirnya gitu. Cuman, oh iya, aku akuntansi ada juga yang berhubungan sama itu. Aku kerja mau ikutin CPNS yang Badan Informasi Geospasial kan. Jadi ada hubungan-hubungannya kayak gitu lah. Jadi, oh Tuhanku tuh hebat. Kenapa? Pasti anaknya juga hebat gitu kan. Dan saat aku menaruh percayaku pada Tuhanku yang hebat, yang luar biasa ini, aku pasti tidak akan kecewa. Di saat kita ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi aku kasih harapanku sama Tuhan. Dan aku orang yang malas banget belajar, Des kan. Iya, malas banget belajar jujur. Tapi benar-benar udah 2 minggu ini dikasih semangat untuk bekerja, untuk belajar. Dan aku sempat, aduh gimana ya, aku masih kerja nih, mau ikut tes SKB di Jakarta dan harus karantina 14 hari. 14 hari di sana, 14 hari sini ya, sampai sebulan juga gitu kan. Sebulan aku kerja gimana gitu kan. Perbulan sama aku, sama orang tua aku juga pas tahu gimana ya, yaudah tanya aja sama keluarga di sana gimana. Puji Tuhan, aku sebelum pengumuman lokasi ini, malamnya aku berdoa sama Tuhan ya. Tuhan, aku percaya setiap apapun cara dan jalanmu, jika sesuai dengan keinginanku untuk ikut CPNS, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau pasti lancarkan. Apapun itu, Tuhan, aku berjalan dengan imanku, bukan dengan penglihatanku sebagai manusia. Karena gitu loh, aku harus mikir, aku Jakarta terbang berapa lama, cuman aku percaya, benar-benar percaya, Tuhan, aku tahu Kau punya rencana. Tuhan pasti buka jalan. Dan puji Tuhan, besoknya pengumuman lokasi nih ada di Batam. Jadi gak mesti terbang ke Jakarta. Jadi gitu. Jadi gak usah pakai karantina. Cuman aku benar-benar harus lebih giat lagi. Ya udah dibuka, benar-benar dibuka. Karena nggak mungkin nggak kerja sebulan gitu kan. Sudah dikasih jalan jadi sehari aja nih sel gitu. Sudah dibuka jalan sama Tuhan. Terus aku juga nggak punya mengecewakan orang-orang yang sudah mendukung aku, kayak semangat gitu kan. Masa aku nggak semangat gitu. Dan aku punya Tuhan yang hebat. Gak mungkin Tuhan kasih aku yang buruk. Dan juga memang aku gak langsung, misalnya nih nanti gak lolos juga, tapi itu misalnya nih, tapi aku gak akan kecewa sama Tuhan. Karena aku percaya sekali kalau Tuhan tuh punya jalan, kalau punya rencana yang lebih luar biasa. Tapi tetap berharap semoga karena udah berapa kali ya Kak Sel? Aku sekali nyoba kemarin gagal. Berarti ini udah tahun kedua. Gak masuk kemarin, gak masuk kursi ini percobaan kedua. Tapi saya percaya
Tuhan tuh nggak pernah. Saya juga nyoba, cuman nggak sampai ini, sampai SKD aja doang ya. Oh iya. SKB, ya SKD nggak lolos sampai itu aja gitu. Nah, misalnya sampai SKB, teman-teman doain supaya lulus gitu. Doain. Kalau lulus nanti dia ya Tuhan kasih grow up di ini ya. Amin. Pasti bakalan sharing lebih luar biasa lagi. Jadi teman-teman yang lagi dalam proses ini semangat gitu. Nah,